Siswi SMP jadi korban perundungan siswi lain. Kepergok pelaku curanmor jadi bulan-bulanan warga. Lapas khusus kelas 2 A Gunung Sindur amankan pengunjung. Pengungkapan gudang farmasi ilegal. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal sepekan. Senang sekali rasanya kami kembali hadir. Tentunya dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara selama sepekan. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan. Inilah catatan kriminal sepekan selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, video aksi perundungan seorang siswi di Kota Malang viral di media sosial. Dalam video terlihat satu orang siswi dipukul beberapa kali oleh 2 siswi lainnya. Menanggapi hal ini, Polresta Malang Kota langsung terjun untuk melakukan penyelidikan. Inilah video perundungan yang viral di media sosial. Dalam video ini terlihat beberapa remaja perempuan menampar dan memukul kepala korban. Kekerasan ini diketahui terjadi pada Sabtu pekan lalu di Kelurahan Tanjung Rejo Sukun, Kota Malang. Dalam video terekam korban hanya diam dan tak berani melawan. Video ini telah tersebar di grup WhatsApp dan media sosial. Diketahui korban merupakan siswi salah satu SMP di Kota Malang. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto mengatakan, korban didampingi orang tuanya telah melapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota pada Rabu petang. Dan kini, kasus dalam penyelidikan polisi. Kami kemarin menemukan adanya di medsos terjadinya dugaan kekerasan terhadap anak. Video tersebut viral di medsos dan kami laporkan ke Bapak Kapolresta Malang Kota. Sudah kita temukan identitasnya dan saat ini sudah kami laksanakan penyelidikan pendalaman. Syukur alhamdulillah kemarin sore sekitar pukul 17.00 Satreskrim sudah mendampingi korban dan ibu korban untuk melaporkan kejadian tersebut dan sudah dilaksanakan pemeriksaan awal dugaan adanya kekerasan terhadap anak. Nantinya akan kami rilis ya kalau semuanya sudah jelas, karena ini masih dalam pelaksanaan yang sangat-sangat pendalaman yang sangat intensif ya. Jadinya karena ini juga perkara kekerasan terhadap anak. Dalam waktu dekat, polisi akan segera memanggil pelaku bullying. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, korban mengalami luka dan trauma akibat kekerasan yang dialaminya. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Pelaku spesialis pencurian sepeda motor babak belur usai aksinya kepergok warga di pinggir jalan di kawasan Cibunung Bulat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku kemudian diserahkan ke pihak berwajib untuk diproses hukum. Inilah video amatir milik warga. Salah satu pelaku pencurian sepeda motor menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap basah membawa motor hasil curian milik korban di Desa Giri Mulia, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Kejadian ini menarik perhatian banyak orang karena aksi pelaku terbilang nekat mencuri di siang bolong. Warga yang mengetahui aksi pelaku geram dan langsung mengejar pelaku. Pelaku berhasil ditangkap dan warga kemudian menghakimi pelaku hingga babak belur. Setelah menghakimi pelaku, warga lalu menyerahkan ke pihak kepolisian. Di mana tempat kejadian perkaranya yaitu di Kampung Kalurahan, Desa Cibatok 1, Kecamatan Cibubulang, Kabupaten Bogor. Pelaku melakukan pencuriannya yaitu dengan menggunakan kunci letter T pada saat kendaraan sedang diparkir. Kemudian oleh korban diketahui bahwa terjadi pencurian tersebut dan mengetahui pelaku membawa sepeda motor itu kemudian berteriak maling-maling. Nah, akhirnya masyarakat sekitar itu mengetahui dan mengejar. Sampai akhirnya si pelaku ini tertangkap di daerah Desa Giri Mulia. Dan masyarakat yang menangkapnya itu kemudian melakukan main hakim sendiri, yaitu
menangkap dan dipukuli. Pelaku diamankan jajaran pihak kepolisian sektor Cibung Bulang Polres Bogor dan kini pelaku harus kembali mendekam di jeruji besi setelah 2 bulan keluar dari masa tahanan akibat kasus serupa. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kantor Lembaga Permasyarakatan Khusus Kelas 2A Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengamankan sejumlah pengunjung yang diduga kurir membawa barang haram yang dikemas dalam makanan ringan serta rokok, tentunya di areal lapas, saat menjalani kunjungan ke lapas Gunung Sindur. Dengan cara diperiksa petugas, sejumlah pengunjung pun langsung diamankan pihak lapas dan juga diserahkan ke Mapolresta Bogor untuk diproses. Inisial J, seorang pelajar, ditangkap petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas 2A Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Usai diketahui petugas pemeriksaan barang saat akan berkunjung ke salah satu narapidana Blok A saat akan membesuk dan mengantarkan makanan ringan. Usai digeledah secara ketat, pengunjung yang diduga kurir tersebut diketahui membawa 9 paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam kemasan makanan ringan. Sementara selang 40 menit, satu orang pengunjung beserta temannya pun turut dibekuk petugas. Usai diketahui diduga membawa 1 paket sabu di dalam rokok yang dibawa pengunjung yakni E untuk bertemu salah satu napi narkoba di Blok B. 10 paket kecil jenis sabu dari 2 pengunjung yang diselundupkan di sebuah makanan kemasan dan rokok tersebut. Gunung Sindur, jadi pada saat melakukan layanan kunjungan, kami telah menggagalkan adanya penyelundupan yang diduga narkotika jenis sabu. Jadi barang tersebut terjadi dalam 2 kurun waktu. Kejadian yang pertama terjadi kira-kira pada pukul 10.05 bertempat di pos pemeriksaan barang. Jadi pada saat pengunjung berinisial J yang akan mengunjungi warga binaan kami yang berinisial A yang berada di Blok A, setelah dilakukan pemeriksaan barang, ditemukan dalam kemasan barang tersebut ada yang diduga narkotika jenis sabu sejumlah 9 paket kecil. Terus serang 40 menit kemudian, sekiranya pukul 10.45, petugas layanan kami pada saat melakukan pemeriksaan badan terhadap salah satu pengunjung berinisial I, badannya diperiksa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap bawaan yaitu berupa rokok, ditemukan juga yang diduga narkoba jenis sabu sejumlah 1 paket kecil. Ternyata pengunjung berinisial I ini juga akan mengunjungi salah satu warga binaan kami atas nama inisial E yang berada di Blok B. Dan atas temuan ini tentunya kami Lapas Khusus Gunung Sindur berkoordinasi kepada pihak kepolisian yaitu Polres Bogor, barang dan pengunjung yang membawa narkoba tentunya akan kami serahkan kepada Polres untuk mendapatkan tindak lanjut oleh Polres Bogor. Dan tentunya kami seluruh petugas Lapas Khusus Gunung Sindur berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba, dan hal ini juga merupakan salah satu dari 13 program akselerasi Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu Bapak Purnawirawan Jenderal Agus Andrianto dan juga 21 perintah harian Dirjen Pemasyarakatan Bapak Masudi. Dan tentu dalam hal ini kami menghimbau kepada masyarakat yang berkunjung ke Lapas Khusus Gunung Sindur untuk tidak membawa narkoba. Dikarenakan apabila ditemukan narkoba akan kami laporkan kepada pihak yang berbeda dan 2 warga binaan yang berbeda. Apa sistem itu dimasukkan narkoba itu dalam kemasan makanan plastik. Jadi makanan ringan yang dikemas dimasukkan ke dalam makanan tersebut. Dan memang SOP dari pemeriksaan barang, setiap makanan
setiap barang yang masuk ke dalam lapas itu dilakukan pemeriksaan. Dan ternyata di dalam salah satu barang yang dibawa, yaitu dalam kemasan makanan itu ditemukan 9 paket kecil. Lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur telah melaksanakan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta 21 perintah harian Dirjen Pemasyarakatan, yaitu tentang pemberantasan narkoba. Kali ini berhasil dilakukan hingga akhirnya sejumlah pelaku penyeludupan barang haram menuju lapas digagalkan petugas. Hingga akhirnya sejumlah pelaku beserta barang bukti seperti 10 paket kecil sabu, 2 unit HP, 1 bungkus rokok, hingga dompet pengunjung tersebut langsung diserahkan ke anggota narkoba Polres Bogor untuk ditindaklanjuti. Dari Bogor, tim kontributor melaporkan. Pemirsa, BPOM bersama Polda Metro Jaya mengungkap gudang farmasi ilegal di daerah Jakarta Barat setelah melakukan penyelidikan selama 4 tahun. BPOM menyita lebih dari 9.000 kemasan produk tanpa izin edar dengan nilai ekonomi 2,74 miliar rupiah. Langkah tersebut bagian dari upaya pengawasan intensif BPOM terhadap obat dan juga suplemen ilegal yang beredar. Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus peredaran farmasi ilegal di wilayah Jakarta Barat. Dalam konferensi tersebut, BPOM menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil kerja panjang tim penyidik dan intelijen selama 4 tahun terakhir. Gudang penyimpanan obat-obatan tanpa izin edar tersebut berlokasi di kawasan Kelapa II, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari hasil penggerebekan, petugas menemukan berbagai produk farmasi ilegal, mulai dari obat tanpa izin edar, produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, serta alat elektronik, dan dokumen kemasan pendukung lainnya. Dari total keseluruhan, petugas menyita 65 jenis barang bukti, dengan total lebih dari 9.000 kemasan dan nilai ekonomi mencapai 2,74 miliar rupiah. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan, pengungkapan ini menjadi bagian dari pengawasan intensif terhadap peredaran obat dan suplemen ilegal yang marak beredar di masyarakat. Pada tanggal 30 Oktober 2025, penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS Balai Besar POM di Jakarta bersama dengan penyidik Metro Jaya berhasil mengungkap gudang sediaan farmasi ilegal di wilayah Jakarta Barat yang telah beroperasi selama 4 tahun. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa 4 tahun baru ditindak? Ya kan kita harus melakukan mulai dari penyidikan, intelijen, sistem cyber. Tidak bisa sekonyong-konyong kita mengambil tindakan. Dan oleh karena itu tempat kejadian perkara berlokasi di daerah Kelapa II, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Petugas menemukan barang bukti berupa produk obat tanpa izin edar sejumlah 15 jenis yang jumlah kemasannya 4.227 kemasan dengan senilai 1,4 miliar. Kemudian produk obat bahan alam. Dia memiliki TI yang termasuk dalam public warning mengandung bahan kimia obat sejumlah 29 jenis. Jumlahnya kemasannya yaitu 3.151 kemasan dengan nilai 770 juta. Produk suplemen kesehatan sejumlah 21 jenis atau 21 jenis dengan 1.899 kemasan dengan nilai 551 juta rupiah. Alat elektronik, dokumen dan kemasan. Total temuan barang bukti sejumlah 65 item atau 65 jenis dengan jumlah kemasan yang kami temukan 9.077 kemasan dengan nilai keekonomian totalnya sebesar 2,74 miliar. Jadi ini khusus di daerah untuk triwulan terakhir ya. Dari Jakarta, Jihan Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa datang dari anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Prabu Mulih, Sumatera Selatan yang berhasil menangkap tersangka penusukan dan juga perampasan sepeda motor terhadap tukang ojek. Tersangka yang berprofesi sebagai tukang jahit ini ditangkap di rumah kerabatnya di Desa Penanggirihan, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Tersangka penusukan dan perampasan sepeda motor ini bernama Densyah, warga Kecamatan Prabu Mulih, Timur Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Pria yang diketahui berprofesi sebagai tukang jahit pakaian di Pasar Prabu Mulih itu diamankan oleh polisi karena diduga sebagai pelaku penusukan dan perampasan motor milik seorang tukang ojek. Aksi penusukan dan juga perampasan motor yang dilakukan tersangka terjadi pada 6 Februari lalu, sekitar pukul 5 sore di Jalan Puyang Gunung Ibul, Prabu Mulih. Sebelumnya tersangka menghubungi korban untuk minta dijemput di Pasar PTM Prabu Mulih dan diminta diantar ke suatu tempat untuk mengantar jahitan. Setelah mereka berboncengan, sepeda motor pelaku meminta korban melintas di Jalan Islamic Center yang sepi dan meminta korban berhenti dengan alasan hendak buang air kecil. Setelah berhenti, pelaku langsung menusuk korban dari belakang hingga mengenai punggung dan juga tangan kiri korban dan mengambil sepeda motor korban. Kabupaten Birhumas Polda Sumsel Kompol Iputu Suryawan membenarkan bahwa penangkapan itu dan merupakan bagian dari operasi Sikat 2 Musi 2025. Baik, dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwasanya Polres Prabu Mulih berhasil mengamankan pelaku curas yang mana modus operandinya adalah berpura-pura untuk menumpang ya, kepada seseorang. Di sini korbannya berinisial K yang kebetulan berprofesi sebagai ojek dan pelaku itu berprofesi sebagai penjahit di Pasar Prabu Mulih. Modusnya yaitu pelaku yang mana meminta diantarkan oleh korban untuk ke daerah di Prabu Mulih Timur melewati Islamic Center, yang mana kebetulan daerah tersebut terkenal agak sepi. Oleh karena itu pelaku pada saat di jalan berhenti berpura-pura untuk kencing, tapi kemudian melakukan aksi di mana pelaku menusuk korban di lengan dan di bagian tubuh, sehingga korban melepaskan kendaraan dan pelaku berhasil membawa kendali kendaraan. Dan Polres Prabu Mulih berhasil bergerak cepat untuk mengungkap dan menangkap pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang buronan pelaku begal sadis di Kabupaten Lampung Timur, Lampung akhirnya berhasil ditangkap tim Tekap 308 Satreskrim Polres Lampung Timur. Pelaku yang sudah 2 tahun buron itu dibekuk tanpa perlawanan saat asik nongkrong di sebuah warung, tepatnya di Kecamatan Bandar Srimbawuno. Tersangka berinisial KM, pemuda 24 tahun warga Kecamatan Jabung, Lampung Timur, tak menyangka tempat persembunyiannya akan diketahui petugas. Tim Tekap 308 yang sudah mengintai pergerakannya langsung melakukan penangkapan tanpa ada perlawanan berarti saat asik nongkrong di sebuah warung di Kecamatan Bandar Srimbawuno. Dari hasil penyidikan, tersangka merupakan bagian dari komplotan begal yang beraksi sejak tahun 2023 lalu. Mereka melakukan aksi perampasan motor dan telepon genggam warga di Desa Pemantang Taholo, Kecamatan Jabung. Akibat aksi kejahatan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 13 juta rupiah. Tersangka yang merupakan DPO perkara pencurian dengan kekerasan berinisial PM merupakan warga Pematang Taholo, Kecamatan Jabung, yang mana DPO tersebut merupakan DPO dari tahun 2023, yang mana kawannya telah berhasil kita tangkap saat itu. Dan DPO ini kita tangkap di daerah Srimbawuno, di tempat persembunyiannya. Berdasarkan keterangan tersangka, setelah kejadian kawannya kita tangkap itu, dia langsung melarikan diri dari daerah Mesuji di rumah kerabatnya, dan kemudian beberapa hari yang lalu tersangka DPO ini pulang ke rumah kerabatnya di daerah Srimbawuno. Usai dibekuk, pelaku langsung digelandang ke Mapolres Lampung Timur dan dijebloskan ke sel tahanan. Pemuda ini pun bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP dan terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal Sepekan. Informasi kami lanjutkan.
Satres Narkoba Polrestabes Medan Rabu 12 November 2025 sore menggerebek sarang narkoba di kawasan Lembah Sunggal yang selama ini jadi tempat jual beli narkoba. Polisi melapaskan tembakan peringatan ke udara saat aksi nekat pelaku melarikan diri dan juga menceburkan diri ke dalam sungai. Inilah detik-detik ketika petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan melakukan penggerebekan di lokasi yang diduga dijadikan sarang peredaran narkoba di kawasan Medan Sunggal yang dikenal dengan nama Lembah Sunggal. Akses masuk ke lokasi yang sempit dengan medan curam karena berada di bantaran sungai menyulitkan petugas mencapai sarang narkoba tersebut. Saat melihat polisi datang, sejumlah orang yang diduga pelaku narkoba mencoba kabur dengan menceburkan diri ke sungai. Hal ini yang kemudian memaksa polisi harus meletuskan beberapa tembakan peringatan ke udara. Dua pelaku yang diduga berperan sebagai pengedar dan pengguna narkoba ditangkap dalam penggerebekan kali ini. Polisi juga menyita beberapa paket sabu siap edar dari lokasi penggerebekan, serta puluhan alat hisap sabu yang tersebar di 5 lapak narkoba di Lembah Sunggal ini. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengatakan sarang narkoba yang digerebek sebelumnya sudah berulang kali digerebek pihaknya. Untuk mencegah praktik serupa kembali terulang, 5 lapak narkoba yang ada kemudian dihancurkan dan dibakar. Polisi bersama TNI nantinya akan melakukan pengawasan secara berkala di lokasi penggerebekan dan memastikan akan melakukan tindakan serupa jika praktik jual beli narkoba kembali ditemukan di lokasi. Ada 2 tersangka yang kita amankan dengan puluhan bong yang kita amankan dan beberapa barang bukti. Namun kami sadari juga karena tempatnya begitu luas, ada beberapa orang yang kami duga melarikan diri, menyebur langsung ke sungai sebanyak estimasi 8-10 orang. Dapat kami jelaskan, di Lembah Sunggal ini ada 5 lapak yang sudah kita mapping tentunya. Sebagai wujud kontinu tadi, sudah ada 5 lapak yang kami petakan, dan 5 lapak sore hari ini kami pastikan kami bumi hanguskan. 2 pelaku yang ditangkap dalam penggerebekan kini sedang didalami keterangannya. Polisi tengah memburu pemasok narkoba di lokasi penggerebekan guna memutus mata rantai peredaran narkoba di kawasan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Warga Taman Sari, Jakarta Barat menangkap 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kepergok tengah beraksi di salah satu area parkir rumah kos pada Selasa 11 November 2025 malam. Warga yang geram pun berusaha menghakimi kedua pelaku dengan beraksi yang membawa sepucuk pistol mainan untuk menakut-nakuti warga. Warga Jalan Taman Sari 7, Jakarta Barat beramai-ramai mengarak seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang berhasil ditangkap. Pelaku pun lalu diamankan warga ke dalam pos keamanan setempat. Rupanya tak hanya sendiri beraksi, seorang rekan pelaku lainnya pun juga berhasil ditangkap warga setempat. Warga yang kesal akhirnya menghakimi salah satu pelaku berinisial DS di lokasi. Penangkapan kedua pelaku tersebut bermula saat kedua kepergok korban saat hendak mencuri sepeda motor di area parkir sebuah rumah kos tak jauh dari lokasi. Namun sebelumnya memang warga telah mengenali salah satu pelaku dari rekaman kamera CCTV dan viral di media sosial ketika pernah beraksi mencuri sepeda motor di sekitar permukiman warga lokasi lainnya. Dari tangan kedua pelaku, polisi yang tiba di lokasi juga mendapati barang bukti kunci letter T, kunci magnet, serta sepucuk pistol yang ternyata hanya mainan. Belakangan diketahui salah satu pelaku tersebut ternyata residivis yang tengah dalam pencarian pihak kepolisian dengan kasus serupa. Unit Reskrim Polsek Metro Taman Sari telah mengamankan 2 orang pelaku curanmor, di mana pada saat pelaku beraksi diketahui oleh korban dan sengaja untuk diamankan. Nah, ketika mengamankan kebetulan warga sedang berkumpul dan sehingga bersama-sama mengamankan 2 pelaku tersebut. Untuk pelaku saat ini kita sedang proses dan kita tahan untuk kondisinya sendiri. Untuk saudara RK itu kita langsung tahan karena memang kondisinya masih sehat. Untuk saudara DS sendiri kita bantarkan ke rumah sakit karena sakit cukup berat. Yang diamankan yang pertama adalah 1 buah kunci T, yang kedua adalah magnet pembuka penutup kunci, yang ketiga adalah pistol mainan. Untuk inisial pelaku sendiri, yang pertama adalah RK, yang kedua adalah DS. Begitu pelaku lagi melakukan ngebobol kunci, itu diterakin, tapi itu udah terbuka, Pak.
langsung nyala, diudak, jatuh katanya. Jatuh sempat kabur, itu ditinggal itu motor. Nah, yang satu ketangkep di RW 6, yang satu ketangkepnya di Taman Sari 9 itu, di tukang mie. Nah, akhirnya sama anak-anak kebenaran linmas kita yang nangkep. Ya udah dibawalah ke pos gitu. Saya pelaku yang ditangkap di RW 4 ini dia pistol, tapi pistol-pistolan yang petasan itu, terus sama kunci letter T. Daerah situ belum lama udah kejadian, Pak, nggak ketangkep. Akhirnya mungkin dia orang pada waspada kali atau mancing, saya nggak tahu. Akhirnya itulah dapat. Pihak kepolisian yang tengah mengevakuasi kedua pelaku dari lokasi tersebut sempat kewalahan, di mana massa yang geram ramai-ramai melampiaskan kemarahan terhadap kedua pelaku saat dimasukkan ke dalam mobil petugas. Salah satu pelaku berinisial DS hingga kini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Akibat luka parah usai diamankan warga. Sementara pelaku RK telah diamankan petugas di balik jeruji besi penjara Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Kini kedua pelaku terancam hukuman selama 9 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Jajaran Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menemukan Maria Gabriela, siswi SMA Strada Saint Thomas Aquino, Karawaci yang sempat dilaporkan hilang sejak 5 November 2025 lalu. Maria ditemukan saat duduk seorang diri di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif kepada korban dan masih mendalami terkait dugaan penculikan yang dilakukan oleh seseorang. Siswi SMA Strada Santo Thomas Aquino Karawaci, Maria Gabriela, ditemukan jajaran Reskrim Polres Metro Tangerang Kota bersama sang ibu saat sedang duduk seorang diri di kawasan Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu 12 November 2025 sore hari. Keberadaan korban diketahui berdasarkan pelacakan terhadap sinyal telepon genggam milik korban yang dalam kondisi aktif. Maria Gabriela kemudian dibawa menuju unit PPA Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota untuk jalani pemeriksaan keperluan penyelidikan kepolisian mulai dari kesehatan dan visum et imperium serta psikologis atau kejiwaan. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari memastikan pihaknya akan melakukan penyelidikan hingga tuntas dan kini masih lakukan pendalaman terkait dugaan penculikan. Alhamdulillah pada hari Rabu tanggal 12 November 2025, alhamdulillah jajaran Polres Metro Tangerang Kota berhasil menemukan Ananda Maria alias Gabriel 16 tahun yang berada sendirian tadi nongkrong di Taman Ismail Marzuki wilayah Jakarta Pusat Cikini. Dan alhamdulillah Ananda bisa kita temukan dan bisa bertemu lagi dengan ibunda. Kemudian terkait hal-hal berita penculikan maupun hal-hal yang disebarluaskan dalam medsos dan pemberitaan, saat ini jajaran Polres Metro Tangerang Kota masih dalam proses pendalaman. Sementara itu, ibu korban Brigita Titis mengatakan saat ditemukan anaknya dalam kondisi sehat dan sadar, mengapresiasi kinerja polisi yang menemukan anaknya dalam kurun waktu 5 hari dari dirinya melapor kehilangan. Saya Brigita Titis, ibunda dari Ananda Maria Gabriela atau dipanggil Maria atau Gaby, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama untuk bapak-bapak yang luar biasa dari kepolisian Polres Metro Tangerang Kota. Saya mengucap syukur sekali untuk segala effort yang luar biasa dapat menemukan anak saya dalam waktu singkat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam keadaan sangat singkat ya, sekitar 5 hari kalau dilihat dari pertama kali saya laporan. Terima kasih sekali, anak saya sehat, kembali pulang dengan sehat. Saya tadi memeluk dengan luar biasa. Sebelumnya korban terlacak berada di salah satu hotel di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, namun berpindah tempat ke kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, dan ditemukan polisi bersama keluarga. Jajaran Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota masih terus mengumpulkan alat bukti terhadap dugaan tindak pidana membawa pergi perempuan di bawah umur tanpa izin orang tua, sebagaimana diatur dalam pasal 332 KUHP. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, kepergok saat beraksi dua pelaku pencurian sepeda motor di Kota Bekasi, Jawa Barat babak belur dihakimi massa. Pelaku tertangkap sekelompok pemuda saat dipergoki sedang mencuri sepeda motor warga. Dari rekaman kamera CCTV yang terpasang di salah satu rumah kontrakan di Jalan Kapuk Raya, Kampung Pedurenan Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, terlihat seorang pelaku mengenakan jaket hitam datang berjalan kaki sambil mengawasi situasi sekitar. Tak berselang lama, pelaku terlihat mengeluarkan sebuah kunci diduga letter T dan mengarahkannya ke sepeda motor incaran. Saat berusaha merusak kunci kendaraan dan hendak membawa kabur, aksinya tiba-tiba dipergoki oleh gerombolan pemuda yang sedang begadang. Panik, pelaku langsung melarikan diri bersama dengan seorang rekan yang menunggu tak jauh dari lokasi. Namun upaya keduanya gagal. Warga yang menyadari aksi tersebut langsung melakukan pengecekan dan mengejar para pelaku. Keduanya berhasil ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian dan segera menjadi bulan-bulanan masa hingga babak belur. Aksi pencurian tersebut terjadi pada Jumat 7 November 2025. Diduga pelaku pencurian merupakan kawanan profesional yang kerap beraksi di wilayah Bekasi Timur. Setelah berhasil diamankan, kedua pelaku langsung diserahkan kepada pihak kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut. Warga juga menemukan barang bukti berupa kunci letter T yang masih menempel di motor milik korban. Ini Uni pulang jam 2 lah itu, baru pulang karena ini kan dia mau pindah. Jadi di dalam banyak barang, makanya motornya ditaruh di luar. Nah jam 2:30-5 lah itulah kejadiannya tuh. Motornya mau diambil, nah cuman ada anak-anak muda di situ. Nah maling motornya itu nggak ngeliat mungkin kalau ada anak-anak pada nongkrong. Nah, cuman motor udah sempat masuk kunci T-nya itu, udah sempat masuk. Nah keburu ketahuan anak-anak muda dari sono lari, akhirnya maling motornya itu lari juga karena ngeliat ada ya anak-anak muda. Terus dikejar Bang? Dikejar, yang satu nunggu di motor, yang satu beraksi, jadi 2 orang malingnya. Itu ketangkep dua-duanya atau cuma satunya? Dua-duanya ketangkep. Sekarang di Polsek Timur, Rawalumbu. Pelaku berarti 2 orang? 2 orang. Guna kepentingan penyidikan, kedua pelaku saat ini telah ditahan di Polsek Rawalumbu dan kasusnya masih dalam penanganan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Di Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Masih dengan kasus yang sama pemirsa, seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor kembali ditangkap setelah aksinya gagal di Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Sukabangun, Palembang, Sumatera Selatan. Sebelum diserahkan ke polisi, pelaku sempat diamuk massa hingga babak belur, sementara rekannya berhasil melarikan diri. Video ini menunjukkan pria diduga pelaku pencurian sepeda motor di Kelurahan Kebun Bunga, Palembang. Di masa ada diamankan warga beredar viral di media sosial. Pria itu ditangkap warga diduga saat hendak kabur usai kepergok mencuri motor warga pada Selasa malam 11 Oktober 2025. Pria itu pun nyaris tewas menjadi sasaran kekesalan warga sekitar yang tersulut emosi atas pencurian yang diduga telah dilakukan oleh pelaku. Pelaku yang ditangkap diketahui bernama Hadian Syah alias Bendot, Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, dan kini telah diamankan anggota Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel. Dari pengakuan tersangka, dirinya telah melakukan pencurian sebanyak 9 kali di tempat yang berbeda di Kota Palembang dan telah dipenjara 3 kali. Pas aku ninggal motor ini aku lari sih dikejar kan. Nyampak. Oh, kau sebagai pemetik ya? Sebelum ditangkap nggak berapa kali berhasil? Di 9, kalau yang 4 nggak berhasil Bang. Berapa dijual berapa motor? Ada yang 3,5. Motor dijual mana? Dusun Bang. Pelaku ini adalah pelaku curanmor yang mana dari hasil keterangan dan diinterogasi sudah melakukan 9 kali TKP, yang mana dari 9 kali TKP itu kemarin berhasil diamankan oleh Subdit 3 Jatanras terhadap pelaku ini. Untuk barang bukti yang diamankan yaitu 1 kunci letter Y, kemudian 1 unit kendaraan, kemudian ada kaos yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Untuk pelaku residivis, sudah pernah melakukan tindak pidana. Kini pelaku diamankan di Mapolda Sumatera Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Polda Lampung berhasil mengungkap 2 kasus pencurian rumah kosong di Bandar Lampung yang dilakukan komplotan lintas provinsi dengan modus pura-pura bertamu.
Dengan pengungkapan ini, 3 pelaku asal Sumatera Selatan yang ketika beraksi terekam kamera CCTV berhasil dibekuk di Pelabuhan Bakauheni saat akan melarikan diri dan kembali beraksi di Pulau Jawa. Inilah rekaman CCTV saat komplotan pelaku pencurian rumah kosong lintas provinsi beraksi di sebuah rumah di perumahan Taman Suropati, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung. Pelaku yang berjumlah 3 orang terlihat masuk dengan memanjat pagar, lalu mencongkel pintu rumah, kemudian menggasak barang-barang berharga milik korban. Selain di Kecamatan Kedaton, komplotan ini juga beraksi membobol rumah kosong di Kecamatan Tanjung Karang Timur. Berdasarkan hasil penyelidikan dan berbekal rekaman kamera CCTV, polisi berhasil menangkap ketiga pelaku warga Sumatera Selatan bernama Teguh, Nofriyadi, dan Andul Wafir di Pelabuhan Bakauheni saat akan melarikan diri dan kembali beraksi ke Pulau Jawa. Dari tangan ketiganya ditemukan barang bukti berupa tas, jam tangan, kunci kendaraan, speaker, serta sejumlah barang hasil curian lainnya. Kasubdit 3 Jatanras Polda Lampung AKBP Ujang Supriyanto mengatakan, modus pencurian yang dilakukan komplotan ini yakni dengan pura-pura bertamu untuk memantau kondisi rumah target. Jika rumah terlihat kosong, mereka pun mencongkel pintu dengan linggis dan obeng yang telah disiapkan. Dari 3 pelaku ini setelah melakukan tindak pidana pencurian pemberatan di Lampung, kemudian sekitar jam 17 kita amankan di Bakauheni pada saat ketiga pelaku ini akan menyeberang ke Jakarta. Jadi modusnya ya dengan cara mencongkel menggunakan linggis, alat kerja obeng, linggis, kemudian pahat. Jadi diawali dia berpura-pura bertamu di rumah itu, apabila ada penghuni rumahnya dia berpura-pura nanya alamat. Tapi kalau tidak ada, mereka langsung kerja. Kerugian estimasi, jadi kalau jumlah uangnya nominalnya 3 juta untuk TKP kedamaian. Namun yang lain saya rincikan di sini, 1 tas kulit warna hitam, 1 tas kecil warna hitam, 1 buah kotak berisi jam tangan, kemudian cincin, kunci mobil, speaker, dan 1 set mic wireless. Ketiga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Lampung untuk pengembangan dan pembaruan terhadap anggota jaringan lainnya. Mereka pun bakal dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, video viral di media sosial memperlihatkan seorang pengendara motor pria diduga menjadi korban percobaan perampokan di Jalan Raya Senonon Sentani. Dan informasinya sesaat lagi, tetap di catatan kriminal sepekan. Anda kembali menyaksikan catatan kriminal sepekan, pemirsa. Informasi kami lanjutkan. Video viral di media sosial memperlihatkan seorang pengendara motor pria diduga menjadi korban percobaan perampokan di Jalan Raya Nonon Sentani, Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Senin siang 10 November 2025. Peristiwa terjadi tak lama setelah korban selesai menarik uang di sebuah bank swasta di wilayah Proyek Bekasi. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria pengendara motor terkapar di tepi jalan usai diduga disabet golok oleh pelaku perampokan. Saksi bernama Iqbal menjelaskan, pelaku diduga memepet korban saat melintas di depan pos jaga, lalu menyabetnya dengan senjata tajam. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung menolong korban dan melaporkan insiden ini kepada pihak kepolisian. Kapolsek Bekasi Timur Kompol Ahmadi membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan pihaknya sudah mendatangi lokasi, serta memeriksa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Hingga saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap identitas dan motif para pelaku yang melarikan diri usai melakukan aksi. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nekat beraksi di tengah keramaian, seorang pelaku pencopetan babak belur dihajar pengunjung pusat perbelanjaan Grand Indonesia Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku yang merupakan mantan penjual kerupuk tersebut tertangkap basah tengah menggasak ponsel milik seorang pengunjung wanita dari dalam tas.
Pemuda pelaku pencopetan ini langsung dievakuasi petugas security Pusat Perbelanjaan Grand Indonesia Menteng, Jakarta Pusat karena khawatir menjadi bulan-bulan masa. Sejumlah pengunjung yang geram langsung menghadiahi pelaku dengan bogem mentah sesampainya di lantai 2. Bahkan seorang wanita yang diduga korban pencopetan juga ikut meluapkan kekesalannya. Aksi pencopetan ini terjadi saat pengunjung mal tengah ramai pada Jumat 7 November 2025 siang. Pelaku yang merupakan mantan penjual kerupuk tersebut tertangkap basah saat tengah mengambil ponsel milik AKD, seorang pengunjung wanita dari dalam tas. Teriakan korban yang menyadari ponselnya telah raib memicu perhatian petugas security dan karyawan mal hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan. Dari dalam tas pelaku, polisi mengamankan barang bukti 2 buah ponsel, di mana 1 ponsel milik korban dan 1 lagi hasil kejahatan pelaku di sebuah mal di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Meski terhitung pemain baru dalam dunia pencopetan, namun pemuda asal Batam, Kepulauan Riau itu merupakan spesialis copet dari mal ke mal dengan sasaran utama pengunjung wanita. Anggota kami, Subnit 1 Unit Reskrim Polsek Metro Menteng telah berhasil mengamankan 1 orang laki-laki inisial MSR, umur 22 tahun, warga Kepulauan Riau, Batam, yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian handphone terhadap warga pengunjung Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Pelaku ini kalau dilihat memang spesialis mall ke mall ya. Adapun kejadiannya pada saat korban yaitu saudari AKD umur 26 tahun warga Cilincing, Jakarta Utara sedang berada di Mall Grand Indonesia. Pada saat berjalan memang kondisinya itu sedikit padat. Ada yang memberitahu bahwasanya handphone yang ada di tas lempangnya itu ada yang mengambil. Dengan kondisi tersebut, dia spontan langsung berteriak dan melakukan pengejaran. Teriakan tersebut yang didengar oleh security mall dan beberapa karyawan tenan mall, sehingga pelaku bisa ditangkap di situ. Dari kejadian itu, Piket Reskrim Polsek Metro Menteng bersama anggota Buser langsung mendatangi TKP dan dari hasil pemeriksaan ternyata di tasnya itu ditemukan 2 buah handphone. Yang pertama adalah handphone korban sendiri, yaitu jenisnya iPhone 14, dan 1 lagi handphone Redmi Note 70. Nah, ini dari Redmi tersebut berdasarkan keterangan dari pelaku itu didapatkan dari seorang korban yang sedang di Mall daerah Kemang. 4 hari lalu, Pak. Sudah 4 hari lalu. Biasanya berapa orang? Bertiga itu, Pak. Saya ikut mereka, Pak. Nah, peran lu apa? Membawa barang yang mereka dapat keluar, Pak. Sasarannya apa sih? Cewek, cowok? Sasarannya cewek, Pak. Cewek? Yang bawa tas yang enggak tertutup di belakang, Pak. Di belakangnya. Dari mall ke mall? Dari mall ke mall, Pak. Terus nanti barangnya dilempar ke mana? Itu dilempar ke Arif, itu ada yang nampung ya, Pak. Pembagiannya gimana? Ya berapa harga handphone itu, Pak? Saya dibagi ada 200, 100. Sebelumnya kerja apa? Saya sebelum jual kerupuk, Pak. Jual kerupuk? Iya, Pak. Kerupuk apa, Bangka? Kerupuk Palembang, Pak. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Masyarakat diimbau agar lebih berhati-hati menjaga barang bawaan ketika berada di luar rumah, terutama di tempat-tempat keramaian seperti pasar dan mal, agar tidak menjadi sasaran pelaku tindak kejahatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan upaya pengiriman 10 kg sabu yang dilakukan 2 pria di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Untuk meringkus pelaku, polisi harus menghentikan mobil yang digunakan pelaku secara paksa.
Video penangkapan dua tersangka diduga kurir narkoba ini direkam oleh anggota kepolisian. Petugas terpaksa menghentikan mobil yang mengangkut 10 kg sabu yang diduga kuat akan dikirim ke kota Medan. Dua penumpang mobil masing-masing berinisial ZK dan IP sempat menolak membuka pintu mobil sebelum pada akhirnya menyerah. Dari dalam mobil, petugas berhasil menemukan 10 kg sabu yang dibawa dua pelaku yang disimpan di bagian belakang mobil menggunakan satu tas besar. Kuat dugaan barang haram tersebut berasal dari Malaysia dan rencananya akan dibawa ke kota Medan untuk kemudian diedarkan. Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Jean Calvin Simanjuntak pada Jumat sore mengungkapkan dalam kasus 10 kg sabu ini terdapat satu pelaku yang identitasnya sudah diketahui sedang dalam pengejaran pihaknya. Pelaku yang sedang diburu berperan sebagai pengendali dua pelaku yang ditangkap dan yang menentukan kemana nantinya narkoba akan diantarkan. Polisi juga masih mendalami keterangan kedua pelaku untuk meringkus pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam jaringan mereka. Berhasil mengungkap kasus 10 kg sabu dengan dua tersangka ZK dan IP dan satu DPO AW yang mengendalikan tersangka tersebut di dalam hal penerimaan barang dan nanti akan mengantarkannya ke Medan. Namun demikian, untuk pengendali dari luar masuk ke dalam, ini merupakan jaringan internasional yang sumber barangnya ada dari Malaysia sehingga dibawa sampai ke Indonesia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Aparat Satres Narkoba Polrestabes Palembang menggagalkan peredaran 4 kg lebih sabu-sabu jaringan internasional. Aparat mengamankan dua orang pelaku asal Aceh yang kedapatan sedang mengantarkan paket narkoba ke daerah Palembang. Peredaran narkoba jaringan internasional gagal beredar di kota Palembang. Aparat Satres Narkoba Polrestabes Palembang menangkap dua orang pengedar narkoba asal Aceh berinisial MK dan IW yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,1 kg dari Aceh menuju Palembang dengan menggunakan jalur darat. Aparat telah mengintai kedatangan kedua pelaku tersebut saat berada di salah satu kamar hotel di kawasan Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono menjelaskan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa ada dua orang akan membawa narkoba dari Aceh menuju Palembang. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas langsung melacak kendaraan pelaku melintas di kawasan Terminal Karya Jaya, Kertapati, Palembang. Petugas pun mengikuti mobil pelaku yang berhenti di sebuah hotel. Usai pelaku masuk ke kamar hotel, petugas langsung menggerebek para pelaku bersama barang buktinya. Berawal adanya informasi yang kami dapatkan, sehingga pada hari Minggu tanggal 2 November tahun 2025, anggota melakukan pendalaman di beberapa tempat, mulai daripada terminal bus Karya Jaya dan di Kertapati, hingga berakhir di sebuah hotel yang ada di kota Palembang. Dengan demikian tersangka tidak bisa melarikan diri, dan pada akhirnya kita lakukan penggerbekan di hotel tersebut di kamar nomor 212. Kita telah mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu. Saya melakukan dokumen Aceh yang lagi polisi sudah dan jalannya. Kamu pulang ke Aceh? Iya. Yang ngokosin siapa? Sendirinya. Pak Mosok? Iya betul. Kok mau? Saya pikir benar-benar ada perjalanan. Oke. Kemudian pada saat di Aceh kamu dijanjikan uang berapa? Itu belum dijanji pas mau jalan. Pas mau jalan berapa? Pertama sampai Pekanbaru dulu, nah satu bungkusnya 10 juta. Dari Pekanbaru dia arahin ke Palembang, tambahin lagi saya. Sama dua. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal berlapis yaitu 114 dan 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa ditinggal menghadiri acara pernikahan, rumah warga di Kampung Ranggas, Desa Purwadadi, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang, Banten dibobol maling.
Uang puluhan juta rupiah yang disimpan dalam berangkas kecil di dalam koper raib digasak pelaku. Inilah rekaman video yang diambil pemilik rumah sesaat setelah menyadari rumahnya kemasukan orang tak dikenal. Ruang kamar tidur tampak berantakan dengan barang-barang tercecer di lantai. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 6 November 2025. Saat kejadian, pemilik rumah tengah menghadiri resepsi pernikahan. Korban baru mengetahui rumahnya dibobol maling saat pulang ke rumah pada siang hari. Korban kaget melihat kondisi kamar yang sudah berantakan. Koper hitam tempat berangkas kecil disimpan juga sudah berpindah ke ruang tengah dengan posisi terbuka. Dan uang sekitar 82 juta rupiah di dalamnya raib. Sementara salah satu warga yang sempat mencurigai orang yang tadi kenal di depan rumah korban, sempat bertanya dan mengobrol menanyakan keperluan pelaku. Namun pelaku mengaku ingin ikut acara nikahan, namun ditinggalkan oleh pemilik rumah. Kan saya di rumah melihat dari kejauhan, tidak tahu orang itu datangnya itu sudah mundar-mandir di depan rumah. Saya tanya dari mana, jawabnya katanya mau mengirim pengantin sudah ketinggalan. Ya saya yang di depan lihat itu orang satu. Di sini nih. Yang di sini. Sempat masuk kemari. Iya, masuk ke sono doang tuh, enggak ke sini. Mungkin nggak lihatin kan gitu ya. Posisi motor sudah menghadap ke jalan. Terus orangnya tinggi, badannya seterek, ketak lah. Ininya. Dari hasil pemeriksaan pemilik rumah, pelaku diduga masuk melalui jendela samping rumah yang ditemukan dalam keadaan terbuka. Kalau kronologisnya kita keluarga mengirim ponakan jadi pengantin ya di daerah Cikeli. Kita berangkat dari sini itu sekitar jam 8:30. Lalu sampai Cikeli kita arah balik sekitar jam 12. Nah setelah kita buka pintu, ternyata koper yang berisi uang yang disimpan di sudut kamar sudah ada di ruang keluarga dengan posisi terbuka. Nah di situ sudah tuh panik semua keluarga, ya anak ya istri ya semua merasa uangnya nggak ada. Yang diambil itu sekitar 83 yang berangkas mini dan amplop. Nah yang di amplop ini rencananya mau disetorkan ke bank. Dan adapun setelah kita mengamati dari mana orang ini masuk, yang kita menduga dari jendela samping masuk ke kamar tengah, langsung mengeksekusi 2 kamar belakang dan kamar depan. Atas kejadian ini korban telah melaporkannya ke pihak kepolisian dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Polisi menangkap seorang pelaku utama dalam sejumlah kasus pencurian sepeda motor bersenjata api di kawasan Raja Basa, Bandar Lampung. Dalam penangkapan tersebut, petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas di bagian kaki karena berusaha melawan dan kabur saat akan ditangkap. Tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung terpaksa melumpuhkan 1 orang pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Kecamatan Raja Basa. Pelaku berinisial IF, warga Kabupaten Lampung Timur, terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kaki akibat melawan saat akan ditangkap di Jalan Insinyur Sutami, Bandar Lampung. Dalam penangkapan, rekan pelaku berinisial EW yang bertugas sebagai joki berhasil kabur dari kejaran petugas. Sementara dari tangan pelaku yang merupakan eksekutor, polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 pucuk senjata api dengan 5 butir amunisi, kunci letter T, serta 2 unit sepeda motor dari hasil pengembangan. Polisi mengungkap komplotan pelaku curanmor ini sudah 4 kali beraksi di wilayah Kecamatan Raja Basa. Mereka biasanya mengincar sepeda motor metik yang terparkir di halaman rumah. Pada saat diamankan, yang bersangkutan ini didapati ada 1 pucuk senpi rakitan dengan peluru 9 kaliber 9 mm, ini 5 butir, kemudian ada kunci letter T dan ada 2 anak kuncinya. Kemudian peran dari masing-masing ini
Saudara yang kita tangkap ini adalah pelaku lapangannya. Dia yang masuk ke dalam TKP, kemudian merusak kunci kontak menggunakan letter T, baru bawa pergi. Kemudian yang saudara EW yang DPO ini berperan mengawasi sekitar TKP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka IF bakal dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sementara rekan pelaku yang berhasil melarikan diri saat penangkapan kini masih diburu tim TK 308. Dari Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Luis Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.